Selamat pagi buat saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Di pagi hari indah ini kita patut bersyukur di mana Tuhan senantiasa melawat kehidupan kita. Sebagai rasa syukur kita, mari Bapak Ibu kita rebahkan diri kita di kaki Tuhan. Lewat ibadah ini kita puji Tuhan. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 427. Kusuka menuturkan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, di pagi hari ini Tuhan, kami rebahkan jiwa, tubuh, dan roh kami di kaki-Mu yang maha kudus. Biarlah kiranya Bapa lewat ibadah kami ini, kiranya Tuhan berdiam di hati kami. Lewat kuasa Roh Kudus-Mu, maka hati kami semakin dikuatkan lewat firman kebenaran di pagi hari yang indah ini. Terimalah doa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita di pagi hari yang indah ini, sebagaimana tertulis dalam almanak kita, tertulis di dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 8. Demikian dikatakan firman Tuhan. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan jangan malu karena aku seorang hukuman karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, tema daripada renungan kita di pagi hari yang indah ini mengatakan jangan takut untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara, Tuhan mengkehendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena itu Ia memanggil saya dan saudara, dan memanggil setiap orang yang mau memberitakan Injilnya. Hal inilah yang kita lihat di dalam renungan kita ini. Timotius yang masih muda telah dipakai oleh Allah untuk memberitakan Injil. Di dalam pelayanan dia, banyak tantangan, banyak rintangan, hambatan dan kesulitan dia hadapi. Namun sekalipun itu terjadi, Injil Tuhan harus diberitakan. Melihat realita yang terjadi dalam kehidupan Timotius, maka Paulus memberikan sebuah semangat, di mana Paulus mengatakan kepada Timotius agar jangan pernah takut dan malu untuk memberitakan Injil.
Karena Allah telah mengaruniakan karya keselamatan kepada Timotius. Dan Allah juga telah mencurahkan roh kekuatan, roh keberanian, bukan roh ketakutan, untuk melayani Tuhan. Bahkan Paulus juga mengingatkan bahwa Allah menyelamatkan dan memanggil kita dengan panggilan kudus, saudaraku. Panggilan dan keselamatan itu adalah sebuah anugerah, bukan atas perbuatan kita. Saudara, kita termasuk bagian dari orang yang telah diselamatkan dan dipanggil oleh Tuhan lewat panggilan yang kudus. Maka sebab itu Tuhan menginginkan dalam kehidupan kita jangan pernah takut untuk menjadi saksi Kristus. Sebagaimana firman Allah berkata di Markus 16 ayat 15, dikatakan demikian, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Firman Allah ini sebuah perintah, saudaraku, di mana Tuhan memerintahkan saya dan saudara untuk memberitakan firman Allah. Namun yang menjadi sebuah pergumulan, bagaimanakah cara kita untuk memberitakan Injil di zaman sekarang ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari beritakan Injil lewat gaya hidup kita yang benar. Gaya hidup yang benar adalah melalui pikiran kita, melalui sikap kita, melalui perkataan kita, dan tindakan kita adalah ekspresi dari Injil itu. Kita memberitakan Injil kapanpun dan dimanapun, dan kepada siapapun, baik dalam keadaan baik atau tidak baik, maka semuanya itu kita pakai untuk memberitakan Injil. Karena Injil adalah hidup, dan hidup kita harus dipengaruhi oleh Injil itu. Bapak Ibu, firman Allah saat ini membekali, mempersiapkan kita menjadi sebagai pembawa kabar baik. Terlebih di kondisi negara kita, bahkan dunia pada saat ini sedang menghadapi, berperang atau bertempur menghadapi virus COVID-19 yang melanda tanah air kita. Sudah banyak yang menjadi korban dampak dari virus ini. Bahkan korban ekonomi, korban dalam pekerjaan, dalam karir, dalam usaha. Bahkan juga oleh karena virus ini, saudaraku, kita menghadapi berduka keluarga kita yang jauh atau yang dekat saja, saudaraku, karena virus ini kita tidak boleh melihat mereka. Itulah pentingnya pada saat ini kabar yang meneguhkan hati kita, kabar untuk meneguhkan jiwa kita, agar senantiasa terhibur dalam menghadapi kehidupan ini. Itulah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah menginginkan pada saat ini tindakan. Pergilah, seperti lagu pujian kita mengatakan, "La omahamu tulia portibion, berita homa berita nauli." Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari lewat lagu pujian ini kita sama-sama memberitakan firman Tuhan. Bangunlah,
lagu ini mengingatkan kita, mari pergilah melalui action kita, melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita. Mari menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi berkat-berkat kepada setiap orang. Di suasana COVID-19 ini, saudaraku, banyak saudara kita yang lemah, membutuhkan uluran tangan dari kita. Tuhan telah memberkati saudara dan saya. Maka marilah kita menjadi berkat, membuka hati untuk menolong. Kita sentuh mereka lewat bantuan kita, saudaraku. Sebagaimana juga di dalam buku Ende kita mengatakan, ia aisak tetek molo sai manetek lambangalak takdui. Lagu ini mengingatkan kita, jangan tunggu kaya dulu saudaraku baru boleh mengasihi, berbuat atau menolong oleh sesama kita. Namun kita ambil sebuah sikap seperti wanita yang ada di Pulau Sarpat. Dia memberi dari segala kekurangan dia, maka Tuhan berkenan atas apa yang dia perbuat untuk hambanya. Maka Tuhan akan limpahkan berkat-berkat takkan berkesudahan dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Mari Bapak Ibu, saya dan saudara, saat ini saudara-saudara kita membutuhkan uluran bantuan, baik secara material, baik secara dukungan moral, baik secara dukungan doa. Mari saudaraku, terbukalah hati kita, kita rebahkan hati kita, jiwa kita di hadapan Tuhan, sama-sama berdoa agar bangsa dunia ini diselamatkan oleh Tuhan dari virus COVID-19 ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadilah kita Injil yang hidup, yang boleh dibaca setiap orang, yaitu sikap kita, perbuatan kita. Karena perbuatan kita adalah Injil yang hidup, yang boleh dibaca, yang boleh dirasakan setiap oleh orang. Mari Bapak Ibu, sebagaimana juga lagu pujian kita untuk mengakhiri ibadah kita ini, Tuhan berkata, bawalah, beritakanlah firman Allah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 426, kita harus membawa berita. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, firman-Mu di pagi hari yang indah ini membawa hati kami semakin dekat kepadamu, di mana Engkau telah memanggil kami menjadi saluran berkat Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami melalui buah perbuatan kami. Biarlah semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mau meminta kekuatan daripadamu agar kami senantiasa bersukacita membawa kabar baik ke tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara, bahkan tengah-tengah keluarga kami. Biarlah kiranya Tuhan, lewat firman-Mu di pagi hari indah yang ini, kami semakin diberkati. Ampuni segala dosa kami, agar kami layak disebut dengan anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya lewat ibadah kita ini, kita semangat untuk menyampaikan kabar baik. Lakukanlah pekerjaan kita dan satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.